semua suku bangsa, amin, haleluya, datang kepadamu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, amin, haleluya. Penuhi hatiku sekarang, haleluya, dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembah-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin, haleluya. Ku bawa hidupku sekarang, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku bawa hidupku Bapa, penuhi hatiku sekarang, haleluya, dengan urapan yang baru, haleluya, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang kepadamu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, amin, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepadamu, amin, haleluya. Dalam Matius 21 ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamut. Oh, haleluya, ampuni Tuhan. Jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu Bapa, agar semua suku bangsa datang kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lagi berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya.
Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang sempurna. Aku selalu memuji nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sucikan hatiku, pikiranku, mulutku Tuhan. Sebentar kami membaca firman-Mu. Haleluya. Ku rindu selalu, hati kami lapar akan firman-Mu. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, haleluya, rumah doamu, haleluya. Isi hatiku dengan kuasa firman-Mu yang agung, kudus. Ampuni Tuhan segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun. Kami memuji nama-Mu yang agung, kudus dan sempurna. Berfirman Bapa, kami siap baca firman-Mu Tuhan, agar aku dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau hadir pagi ini. Berkat damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua anak-anak-Mu. Kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menembus dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa pagi ini tanggal 31 Mei 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Kemarin saya katakan 30 Mei, Saudara. Saat ini sudah masuk 31 Mei 2022. Berarti ini adalah tanggal yang terakhir, hari yang terakhir di bulan Mei. Dan besok kita akan tinggalkan bulan Mei, Saudara ya. Masuki bulan Juni. Berarti waktunya begitu cepat sekali. Mari oleh itu kita berlari dengan cepat. Ya, terus kita berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus juru selamat kita. Kita mohon kepada Tuhan supaya hidup ini dijadikan Tuhan rumah doa. Penuh dengan doa. Seperti pagi ini sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita doa. Tadi saya doakan dengan nyanyian pujian. Dan sebentar kita baca firman Tuhan. Sehingga demikian hidup kita dibentuk sama Tuhan. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca setiap pagi 2 Raja pasal 19. Jadi setiap pagi perjanjian lama yaitu 2 Raja pasal 19. Kemarin 2 Raja pasal 18. Sekarang 2 Raja pasal 19 ayat 1 sampai 20. Waktunya begitu cepat Bapak ya. Senang sekali kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mohon sama Tuhan supaya senantiasa hidup kita layak kepada Tuhan. Makin diproses untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saya membaca kitab 2 Raja pasal 19 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur Tuhannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, jangan kau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur dengan menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia. Berita yang demikian,
Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia raja Yehuda, jangan Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangmu dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sarfavim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Sendangkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah, ya Tuhan. Ayat 20 yang terakhir. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib raja Asyur telah ku dengar. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 20. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita semangat melayani pekerjaan Tuhan. Saya semangat, saya mau setia, saya mau taat. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biarpun banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak hal yang tidak uncertainty condition. Tapi janji Tuhan, mari. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yesus penolong kita. Yang penting kita mau selalu bergaul karib dengan Tuhan dalam nama Yesus. Kita semua diberkati Tuhan. Mari kita simak baik-baik firman Tuhan. Kalau kita lihat Raja Hizkia menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat. Sama dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah berhenti menghadapi pergumulan. Sudah saya katakan dalam khotbah kemarin, sampaikan firman Tuhan tentang pencobaan. Supaya kita menghadapi pencobaan itu, supaya handalkan Tuhan. Kita diproses sama Tuhan dan rasa ucapan syukur, supaya menjadi buah yang matang kedewasaan. Supaya kita hati yang tulus, hati yang murni, sungguh-sungguh ikut Yesus. Seperti Hizkia sama, saudara. Dia menghadapi percobaan, menghadapi omelan, menghadapi hinaan, saudara, ya, dari Raja Asyur. Seperti doanya itu, mereka bilang, apa mungkin Tuhan itu sanggup nggak Tuhan itu melepaskan Yerusalem dari tanganku? Wah, menghina, saudara. Kalau kita lihat di sini, mereka menghina betul, ya. Sampai Raja Hizkia itu dia stres. Coba ini, kalau saya mau baca dari ayat 11. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur. Nah ini, Raja Asyur yang menghina Raja Hizkia loh. Kepada segala negeri, bahwa mereka telah menumpasnya, masakan kau akan dilepaskan? Waduh, coba ini ditentang. Semua dihajar oleh Raja Asyur. Masa kamu dilepaskan? Terus ayat 12, sudahkah para Allah, Allah di sini A kecil, saudara. A kecil, L kecil, L kecil, R kecil, H kecil, dari bangsa yang telah dimusnahkan oleh moyangku, dapat dilepaskan mereka, yakni Gosan, Hasan, Resep, dan Bani Eden ditelasar. Di manakah raja negeri Hamat, Arpad, raja kota Sewem, raja di Kanaan, semuanya saudara baca di sini. Dihina, saudara. Pasti kita juga kalau dihina oleh orang-orang, pasti kita sakit, saudara. Ya. Tetapi jangan salah ambil keputusan, saudara. Memang Tuhan izinkan segala macam persoalan kita hadapi. Itu atas izin Tuhan, pergumulan hidup. Seperti dalam kitab Ayub, saudara. Kalau saudara baca, manusia hidup itu penuh dengan tantangan pergumulan, saudara. Jelas,
Di dalam dunia ini kalau kita lihat sini Ayub pasal 7 ayat 1 demikian. Ayub 1 Ayub pasal 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Coba ini. Semua akibat dosa, penuh dengan tantangan. Hari-harinya seperti hari orang upahan. Kita memang penuh dengan tantangan, saudara. Rasanya kalau di ayat 4, bila aku pergi tidur, maka pikirku bilakah aku akan bangun. Tetapi malam rentang panjang, aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Persoalan tidak pernah berhenti, namanya kehidupan penuh dengan tantangan. Seperti Raja Hizkia menghadapi cercaan, hinaan, omelan, hinaan dari Raja Asyur. Bagaimana perasaan? Seperti dengan kita. Saya juga sebagai hamba Tuhan menghadapi pencobaan, menghadapi segala macam tantangan dalam pelayanan apa juga. Wow, saudara, kalau tidak punya kekuatan Tuhan, kita ada yang bisa bunuh diri, bisa stres berat, bisa segala macam sudah bisa terjadi. Inilah dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan hidup. Tapi jangan salah ambil keputusan. Hizkia ambil keputusan yang benar. Di ayat 15, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Allah segala kerja di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita pada waktu kita datang kepada Yesus, menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini, jangan sampai salah langkah, jangan salah. Saudara ambil keputusan datang ke dukun, datang ke paranormal, atau menggunakan kekuatan lain. Tuhan Yesus tempatkan nomor 2, nomor 3, hancur, kita akan fatal, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan berkata pula dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk, saudara. Saya mau baca. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, itu terkutuk. Yeremia 17 ayat 5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mari melalui pergumulan-pergumulan itu dalam rangka mempertajam iman kita. Membawa kita seperti yang saya kemarin katakan, telus matang, bahasa Yunani. Supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Supaya kita makin dibentuk seperti pisau, saudara. Kalau dipakai terus akan tumpul. Kita menghadapi cobaan-cobaan ini. Kalau kita tidak diasah lagi pisau itu, tidak bisa tajam. Kita tidak kuat menghadapi cobaan hidup. Tapi mari jangan sampai salah langkah. Kita tiru Hizkia. Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia andalkan Tuhan sampai suratnya itu semua dibeberkan. Dia terus bicara di depan Tuhan. Tuhan tolong. Ayat 19, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kiranya kami datangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan. Coba ini. Jadi dengan segala kerendahan hati, Hizkia datang kepada Tuhan. Demikian mari kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Sebabnya Yesus. Dan ternyata Tuhan jawab di ayat 20 melalui hambanya Nabi Yesaya. Dikatakan, apa yang telah kudoakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Amin. Setiap doa permohonan kita pasti dijawab sama Tuhan. Pasti. Tapi butuh waktu sabar, saudara. Butuh waktu sabar. Kita butuh waktu ketekunan. Sebagai terakhir, mari saya mau baca di dalam kitab Kolose, saudara. Ini bagus sekali ayat ini. Ayat firman Tuhan bagi kita semua. Kitab Kolose pasal 2 ayat 11. Kitab Kolose pasal 2 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, saudara. Mari kita menghadapi persoalan seberat apapun, kita minta kekuatan dari Tuhan, kuasa kemuliaannya, dengan tekun sabar. Dan ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Suatu hari kelak ada rencana Tuhan, biarpun apapun pergumulan kita hadapi, seberat apapun, Tuhan mau supaya kita mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan untuk orang kudus di dalam kerajaan terang. Oh, haleluya. Jadi berarti Tuhan punya rencana supaya kita mau setia, kita andalkan Tuhan. Karena di balik semuanya, kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kita masuk di dalam kerajaan yang terang. Haleluya. Puji Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat kita supaya kita andalkan Tuhan, yaitu dengan doa-doa. Berserah total kepada Yesus. Sebabnya dia Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Jadikan aku Tuhan. Amin. Haleluya. Rumah doamu. Haleluya. Agar
semua suku bangsa. Haleluya, datang kepadamu Bapa. Mari kita mohon kekuatan dan dengan doa, jadikan aku Tuhan, amin, haleluya, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa datang kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan, jadikan aku menjadi kerinduan kita, jadi rumah doa penuh dengan doa, rumah doamu, haleluya, agar semua suku bangsa, amin, haleluya, datang kepadamu, amin, haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu Bapakku Yesus, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan bergaul karib dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dengan doa, karena di balik itu semua ada kemuliaan Tuhan akan membawa kita kepada di dalam kerajaan terang surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.